Anjir. Masuk. Sabar. Kocak nih sumpah. Apa kabar MU? Itu openingmu sumpah. Yang naik kabar kan sebelum kita Sumpah. ketemu. Kele. Ya, kabarnya Maguire tetap dibenci. Oke. Pas main di Wembley dibu sama satu stadion. Oke udah. Sebenarnya banyak sudah berlalu berapa minggu ya. Aku udah menyiapkan banyak opening loh untuk Mau dirapel. episode selanjutnya. Cuman berhubung malam ini situasinya agak crowded, pikiranku juga lagi kacau. Oh gokil. Yang tadi aku pengen rapel, jadi ngajarin aku rapel. Oh, terima kasih Tuhan, Openingnya. pikirannya kacau. Hari ini ada spesial topik ini, Chen. Gokil. Goks. Kita pernah bikin sebuah bukan sebuah, 2 buah episode, 2 part bercanda nggak ada habisnya. Canda nggak ada habisnya. Dan Gokil. sebenarnya topik yang akan kita bahas hari ini bukan yang akan kita bahas sebenarnya. Karena sebenarnya ada banyak topik yang pengen kita bahas. Cuman karena kita mau riding the wave, Gokil. topik yang akan kita bahas nanti ini kita bahas duluan daripada topik-topik yang udah siapkan untuk Karena lagi happening aja. Lagi happening. sebenarnya. Nanggung kalau Ah. nggak dikomenin. karena begah bercanda nggak ada habisnya ini. Gokil. Respect Hairul Tanjung. Ternyata memiliki potensi besar untuk jadi sebuah topik yang bisa dibahas terus-menerus. Karena ya selalu menjadi pertentangan. Kalau teman-teman yang udah nonton, udah dengar di Spotify episode 9 dan 10. Bener ya? Nggak tahu ya, 9-10 ya? 10 10-11 kayaknya. 11-11. 11 kita- karena Hmm, 12 sudah on cam. ya. Oh betul, udah on cam. Kita sempat berargumen, aku sama Acen. Sebenarnya hal sepele sih. Cuman Tapi jadi 2 part. 2 part dan serius. Iya. Kita ngebahas tentang jokes dengan serius. Dan di luar itu bahkan podcast itu pun udah dua part ya, hampir 2 jam. Saking nggak puasnya aku pribadi, aku bahkan ngajak Acen dan Kak Julian yang ada di podcast saat itu, kita ketemu di McD Untuk ngebahas lanjutan dari obrolan untuk waktu ngebahas itu. lanjutan lagi. Dan ternyata di hari itu pun kita nggak menemukan, di malam itu pun kita ngomong 3-4 jaman tidak menemukan titik temu ya. Nggak bisa kayaknya Nggak emang. bisa. Karena beda-beda ini aja persepsi. Karena walaupun kita bukan komedian, Tentu bukan. bukan jauh sekali. Jauh sekali. Tapi komedi itu sesuatu yang menurutku pribadi milik semua orang ya. Yes. Bukan komedian pun bisa atau semua orang pengen menghibur lah. Iya betul. Dia garing apapun dia akan mencoba dalam hidupnya untuk kayak kok bisa dia ngelawak deh. Iya. Seenggak-enggaknya paling nggak di tongkrongan. Ya. kan? Nah aku salah satu orang yang juga selalu berusaha kayak bisa aja aku ngelucu deh. Walaupun banyak fail ya, Iya. gagalnya banyak. Lebih sering fail sih teman. Ini saat ini yang mungkin ada ketawa-tawa tipis, ada Ari di depan. Iya dari. Dan Acen pun sering menjadi korban-korban yang enggak. Tadi tuh lagi ngelucu ya. Iya ya. Aku sama Ari kadang suka menyadari bahwa sebenarnya itu jokes, tapi nggak kena aja. Ya, tapi kadang aku merasa kayak mereka nggak nyampe deh. Iya. Nyampe. Momennya aja nggak pas. Komedi soal selera. Ya, ngomong-ngomong soal selera nih, Gokil. awalnya, Dewa Bridging. terima kasih. Awalnya Sampai ketawa episode yang bercanda nggak ada habisnya, bahkan bercanda nggak ada habisnya pun itu bukan sesuatu yang direncanakan ya. Judul hari itu ya, bahkan sampai hari ini dipakai jadi topik spesialnya Becek, Babek Acen ketemu, begah, bercanda nggak ada habisnya. Jadi waktu itu
ada seorang komedian. Oh, tunggu. Kalau teman-teman ingat sempat ada sebuah situasi di negara kita di mana KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, ada oknum di dalamnya yang melakukan pelecehan seksual. Iya betul. Oke. Lalu ada seorang Tahun lalu tuh ya, Ya, tahun lalu. Lalu ada seorang komedian, senior. ya, tapi dia masih muda kok, mukanya muda banget, nggak kelihatan udah tua lah. Dia nge-tweet gini, ngomong-ngomong soal moral, gini, dia tunggu aku nyari nada yang pas ya. Ngomong-ngomong soal moral, gimana sih kata-katanya? Aku kok lupa banget ya. Ya pokoknya intinya dia mengatain kalau itu Tunggu, ya. Ngomong-ngomong soal moral, ngaca deh Komisi Pelecehan Indonesia. Aku nge-tweet nih, aku nge-quote tweet, aku bilang gini, nggak semua orang-orang, aku nggak lupa ingat pasti ya, tapi kurang lebih poinnya adalah nggak semua orang di komisi itu adalah orang-orang yang suka melakukan pelecehan seksual. Tadi apa mana ya? sampai kayak bilang kalau nggak fair, kalau misalnya Oh ya. nggak semua orang itu Nggak fair di kalau KPI seperti itu. Nggak fair kalau di framing semua orang seperti itu. Semua orang di KPI. Ya, semua orang di KPI. Lalu nyamper temanku ini, apa kayak bilang? di Twitter ada yang Pokoknya intinya aku bilang kayak gini, kan itu jokes, niatnya dia cuma bercanda. Oke. Terus kemudian ya setelah itu kayak balas lagi kan bahwa loh, ya pokoknya intinya kayak nggak ngerasa bahwa itu bercandaan. Ya, aku gitu. nggak merasa itu jokes. Nggak jokes. Dan kemudian aku nggak ingat aku balas lagi apa enggak, yang pada akhirnya mengantarkan kita untuk tag di podcast. Yang pada sampai hari ini pun mungkin kita masih berbeda soal itu. Menurutmu kenapa itu jokes? Sebelum kita membahas topik yang lagi Ngulang dikit ya. ya kurang lebih statementmu lah singkat. Ya. Kenapa kita bilang itu jokes? Dan aku juga akan mengatakan mengapa itu menurutku bukan. Karena menurutku gini, Soal yang itu ya, ya soal KPI itu soal kan. tweetnya itu ya. Tweet itu. Kalau tweet itu bahwa kalau menurutku walaupun itu memang tentu saja satir, dia tuh berangkat dari bahwa dia yang pertama seperti aku bilang waktu itu, dia tuh komedian. Yang kedua adalah dia tuh mencoba menyampaikan keresahan dia dengan kalimat-kalimat yang bersifat komedi. Oke. Itu pandanganku. Yang pada akhirnya mungkin memang nggak semua orang akan merasa itu komedi, termasuk K. Ya. Karena memang komedi itu soal selera. Poinku kan itu waktu itu. Tapi waktu itu yang kenapa panjang, waktu itu kayak bilang karena dia seorang komedian. Karena iya, makanya aku bilang tadi juga kan, karena dia seorang komedian, ada kemungkinan itu bercandaan. Yes. Oke. Itu statementmu ya. Ya. Jangan sampai cancel nih. Enggak sama sekali. Ancam lagi. Menurutku Kenapa itu bukan jokes? ya, aku mungkin ini ya, kalau aku akan nge-tag Panji sih nanti di video di Instagram nih. Gokil. Aku yakin Panji mungkin dan banyak orang bilang nggak setuju sama apa yang aku bilang. Mungkin karena aku juga bukan seorang pakar komedi. Udah pasti. Yang kedua, Tentu saja. dan pastinya yang aku bilang mungkin tidak pada kaidah yang seperti biasanya orang paham tentang komedi. Simpel aku bilang gini, apa yang dikatakan tentang KPI itu, kalimat ngaca dong Komisi Pelecehan Seksual, Komisi Pelecehan Indonesia. Aku nggak ada masalah sama KPI ya. Ini cuman konteksnya Twitter ya. Iya. Soal tweet itu. Ini kan nge-tweet nge-quote kata-kata dari seorang komedian yang di Twitter. Dan aku juga nggak ada masalah sama komediannya. Cuman ini jadi bahan kami berdua. Akhirnya jadi perdebatan aja untuk kami berdua. Nggak ada masalah sama lembaga itu, nggak ada masalah sama komedian itu. Menurutku, tweetnya dia itu kalian ngomong soal moral, ngaca deh Komisi Pelecehan Indonesia. Menurutku perlu dibedakan. Kompedia. Apa itu jokes
apakah itu jokes, apakah itu ngatain atau ngebully. Menurutku itu perlu dibedakan. Karena menurutku, dalam pandanganku, ngebully bisa aja ada orang ketawa juga karena merasa itu mungkin lucu. Ngatain juga bisa bikin orang ketawa. Ngejokes bisa juga bikin orang ketawa. Menurutku nggak semua hal yang menurutmu lucu itu jokes. Menurutku. Jadi menurutku kalau saat makanya aku agak tercengang saat Aceh bilang itu jokes. Karena menurutku kalau jokes nggak akan ngeluarin kata-kata yang straight ngatain, ya katakan komisi itu lagi ada kasus pelecehan seksual. Menurutku kalau dia pengen bikin jokes, dia akan mencari referensi lain, tapi orang tahu itu akan ngatain banget komisi itu. Tapi kalau dia bilang itu komisi pelecehan, ya udah menurutku itu ngatain aja, bukan ngejokes. Aku nggak masalah dia kritik komisi itu, aku nggak masalah sama kritik itu. Cuman yang kita jadi perdebatan adalah menurut dia jokes, kalau menurutku nggak, menurut itu ngatain. Jadi sesimpel itu. Waktu itu kita berdebat, menurut dia jokes, menurutku ngatain. Kurang lebih kalian paham kan? Paham. Harusnya yang udah pernah dengar episode itu harusnya paham bahwa memang perbedaannya ada di situ antara aku yang ngerasa kalau itu jokes, Babe yang ngerasa kalau itu bukan jokes. Ya. Sesimpel itu aja. Ya, dalam pandanganku jokes itu ada sebuah konsepnya, ada strukturnya, dan menurutku jokes itu interpretasinya tuh bisa macam-macam itu sama pendengarnya. Kalau orangnya nggak ngerti ya itu cuma dia, kalau orang mendengar sebuah jokes dan dia tidak ketawa berarti ya itu sekedar dia cuma mendengar ada orang ngomong aja flat. Tapi kalau orang ngerti referensi apa, dia akan ketawa. Menurutku gitu. Itu yang aku tidak alami dengan kata Komisi Pelecehan Seksual, Komisi Pelecehan Indonesia. Karena ya udah, emang komisi itu lagi ada masalah pelecehan. Nah yang menarik ini adalah kemarin, akhirnya masuk ya. Ya, aku nunggu banget nih. Aku tuh dari tadi pengen gimana biar halus gitu. Kita tuh udah punya masalah time issue, time management. Oh ya, aku tepatnya, karena aku dalangnya nih ya. Pengennya tuh di bawah sejam ya kalau podcast, tapi nggak tahu nyaman banget sampai 2 jam. Ya makanya karena konsep kita ngobrol seperti di tongkrongan aja. Kan kita ngobrol di tongkrongan, mana ada orang ngobrol di tongkrongan di bawah sejam. Rata-rata kan pasti sejam lebih. Lama tentu, apalagi kalau ngobrol soal alien sama Ari Tufan. Lama kali. Kapan kalian ngomong gitu ya? Kan waktu itu Udah jangan, nanti lama. Nah, dia tanya kapan. sampailah pada hari dimana 2 hari lalu Dan Chris Rock ditampar Will Smith. Oke, itu yang kita 28 Maret ya. Saya topik yang besar banget. Hari Tabok sedunia. Mungkin bisa ya. Nanti dibikin loh sama orang. Kalau Oke. kalau di Indonesia Will Smith akan jadi duta tampar. Berhubung aku udah ngomong opening panjang banget. Yuk, Ki ngomong duluan deh, mau ngomong apa? Kalau kasus itu ya, gini, aku kembali ke yang aku mau bilang tadi. Sebenarnya gini, kalau orang merasa bahwa itu hal yang sebenarnya nggak perlu diributin gede, itu aneh. Kenapa aneh? Yang mana? Kan ada yang orang bilang kalau kayak gitu maksudnya ya memang sih kejadiannya memang Yang violence banget kan? jokesnya atau tamparannya? Enggak, kejadiannya. Kejadian secara keseluruhan bahwa ada yang ngejokes, ada yang nampar. Maksudnya menurut mereka bahwa ya itu nggak perlu diributin banget gitu loh. Itu hal yang memang terjadi. Netizen. Ya netizen ada beberapa ya, Oh, ya. sekian persen ya. Kan netizen terbagi 2 nih, pro Will, pro Maksudnya- Chris. Terus kemudian ada netizen justru yang merasa kayak itu bukan hal-hal yang perlu kayak ributin banget loh. Itu terjadi setiap harinya. Cuman yang mereka lupa adalah kejadian ini di Oscar, bos. Oscar Ya. itu tempat di mana film-film favorit kita itu akan dinilai dan istilahnya kita bakal nunggu banget nih film yang Nggak ada Marvel kok situ. emang ada Marvel. Film Pernah Black Panther masuk kostum ya atau musik terbaik, kostum terbaik Kan ya? Ki kalau nggak pernah masuk bioskop, yang Ki lihat kan bukan film yang favoritmu berarti. Nah maksudnya
Enggak, aku ya selalu dong kalau Ari penonton yang Ari masih ingat kalau nggak pernah, emang Koda ada di bioskop kan nggak? oh enggak, Koda Kan dia enggak. pernah bilang kalau nggak pernah masuk Oh, bioskop aku nggak dia bilang yang suka. menang. Tadi kan aku nggak bilang yang menang. Aku bilang Oh iya, ya di sana santai. kita bisa menemukan, kita menunggu teman film-film yang kita suka atau favorit Sorry. itu menurut kita Sorry, nanti cut aja. Sorry aku motong waktu banyak ya. nggak apa-apa. Itu baru berapa menit sih. Jadi kayak Kita akan nggak muncul di Oscar gitu. Tapi memang pada akhirnya film-film yang menurut kita box office tuh memang agak jarang sih. Contohnya Avengers dan teman-temannya itu kan memang nggak menang juga. Ya. Maksudku adalah ketika Kim melakukan kejadian itu terjadi, sulit memang. Aku nggak ngerti dengan kepala netizen yang bilang bahwa itu harusnya nggak usah diramein. Rame lah di Oscar kayak nambah orang kan pasti rame. Jangankan itu soal nampar apa enggak. Yang pernah settingannya Matt Damon sama Jimmy Fallon ya namanya itu ya. Jimi Hendrix. Oh wow. Jauh banget settingan Jimi Hendrix sama Hidup Matt juga Damon. Gimana nyambunginnya tuh? Itu juga nggak ya? Gak nyambung. Itu susah loh kalau mereka mau buat settingan antara dua orang itu. Dunianya jauh banget. Yuk, yang lama-lama. Enggak, aku pengen ketawa. Kenapa Jimi Oke, ini Hendrix? harus habis podcast ya. Pokoknya gitu. Jadi aku ngerasa kayak nah menurutku gini, netizen tuh terbagi dua, Be. Antara yang Ya, pro pasti. sama Will Smith dan pro sama Chris Rock. Nah kecenderungannya kita yang di Indonesia itu pro sama Will Smith. Tapi kecenderungan orang-orang di Amerika justru tempat kejadian perkara TKP-nya itu pro sama Chris Rock. Walaupun pada akhirnya keduanya udah Itu di universe-mu kali. Kita satu universe kan nih. enggak sama. Nggak, beda. Enggak aku mau bahas soal universe lagi Nggak. malas. Kayaknya Tiba-tiba kayak berbeda lain nih. ya. Di timeline-ku Indonesia pro Will Smith. Iya memang benar. Tapi di luar mostly enggak 50-50. Iya emang 50-50 aku bilang. Cuman maksudnya Kalau kayak kan di Amerika dukung Chris Rock kan? ya kebagian Tapi besar. Kalau di timeline kok 50-50 tuh. Di Amerika justru 50-50. 50-50 Chris Rock sama Will Smith. Tapi ya oke Ya. lah. Kayak ngelanggar timeline ki. Ya, Awas ki mungkin dia tangkap kayak TVA Wow. sama Loki. Awas ki. Loki versi cewek. Ya, enggak Loki, Siapa namanya? Oh ya lupa Loki nama. versi buaya. Oh iya. Asli. Aku nggak tahu tuh Loki versi buaya dia ngebunuh Thor kayak gimana. Pokoknya intinya sorry. kayak gitu. Kayak ada dua ya maksudnya terbagi lah masyarakat dunia gitu. Tapi memang kecenderungannya Indonesia tuh lebih pro ke Will Smith-nya. Iya. Entah di luar kemudian terbagi, kalau di Indonesia kecenderungan lebih gedenya itu justru pro sama Will Smith daripada Chris Rock. Tapi kayak percaya apa enggak? Ya mungkin karena komedian ya. Rata-rata komedian yang aku follow memang pro sama Chris Rock. Oh iya Gitu. ya. Ya betul itu betul. Ya mungkin karena dia komedian juga Mungkin. gitu. Dia ya sesama komedian, jadi dia ngerti arahnya. Maksudnya kalau kenapa aku tertarik bahas ini adalah aku sepakat dengan apa yang dibilang sama Chris Rock pada akhirnya ketika dia nyampein statement permintaan maafnya. Dia permintaan maaf, tapi Chris dia Rock ada sempat minta maaf? dia udah Oh, iya. ngeluarin. Tapi di awal dia tuh setelah itu dia langsung bilang mau bikin spesial ngebahas soal halal ini. Oh iya. Booming pasti ntar. Pasti. Kayak udah habis tiket deh. Iya mungkin Terus, udah terus. sold out. Jadi kayak di awal tuh kalimat pertama dia bilang, pokoknya inti dia bilang adalah sulit membedakan atau bukan sulit membedakan, sulit seorang komedian itu menemukan batas antara komedi yang akan menyakiti perasaan orang lain dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Panji Pragiwaksono udah bilang komedi pasti menyinggung, dan Chris Rock pun bilang gitu. Ya memang nggak sepenuhnya sama, tapi Chris Rock tuh udah di awal tuh langsung di bold sama dia di kalimat pertama, sulit untuk menemukan batas antara komedi yang bakal nyinggung dan nggak bakal nyinggung. Nah, Mo Sidik kan aku follow dia juga, bilang kayak gini. Komedi itu ya mungkin karena dia satu manajemen sama Panji ya, jadi statementnya agak mirip-mirip. Jadi dia bilang komedi ya pasti menyinggung gitu. Cuman sekarang tergantung komediannya. Kayak mau take a risk apa enggak? Kayak mau ngambil resiko apa enggak? Karena ternyata kalau kayak nonton beberapa wawancara stand up komedian kan banyak juga yang bertanya, pernah nggak sih komedimu semenjak ramenya Om Deddy bikin Somasi ya? Iya. Jadi kalau misalnya komedian muncul-muncul di platform YouTube manapun, di podcast manapun, podcast YouTube manapun, jadi itu mereka selalu ditanyain, pernah nggak? Kayak pernah jokesmu yang kena kasus. Sebagian besar pernah.
di beda-beda tempat. Even itu offline ya, offline loh. Hmm. Pasti ada aja orang yang nyamperin mereka pada akhirnya dan bilang aku nggak suka jokes semua yang itu. Di poin itu apa yang dibilang sama Chris Rock berarti benar. Sulit tuh loh untuk menemukan batas nih. Ini bakal nyinggung apa nggak bakal nyinggung gitu. Karena mungkin seperti yang aku bilang soal si Ernest adalah di dalam hatinya Chris Rock niatnya dia memang bercanda 100%. Tidak mungkin niatnya dia adalah nyakitin perasaan istrinya Will Smith. Apalagi si Will Smithnya. Nggak ada. Tapi pada akhirnya bahwa kemudian itu that's jokes dan kemudian itu nyinggung si Will Smith, ya itu kan respon. Komedi soal selera. Dan seperti Panji juga bilang, respon itu bersifat spontan. Nggak. Wih dong. Wah, nggak enak nih. Padahal aku udah nunggu banget. Nggak asik balas dendam. Biasa tidak satu loh. support. Dulu pernah aku minta dia respon, dia nggak mau bangkit kali. Dia nunggu kali, dendam kali sumpah. Jadi itu bersifat spontan. Jadi kayak jokes itu bersifat spontan menurut dia. Kayak Hui, yo. Nggak niat banget. Jadi kayak responnya itu kayak bakal terima tuh di detik itu juga gitu. Antara dia kayak begitu kayak ngelempar jokes tuh kayak dia ketawa atau dia kok dia gitu. Jadi itu terjadi momen banget gitu loh. Tanpa menunggu waktu untuk dia mencerna. Okay. Jadi langsung di momen itu. Nah ya itu yang terjadi sama Will Smith. Ketika jokesnya disemprot sama si Chris Rock dikeluarin, yang langsung dia respon adalah walaupun dia ketawa duluan ya. Iya dia ketawa tapi kemudian itu kelewatan deh, langsung ke depan terus mukul gitu. Itu dia respect sama istrinya lagi. Istrinya kan udah cemberut tuh kayak. Iya kita kalau ngelihat ke kiri itu ke kirinya dia, istrinya udah kelihatan cemberut gitu. Bahwa kayaknya itu kelewatan deh. Papi. Iya, kayak dia ngasih kode nih. Ini di Oscar kalau suamiku tidak merespon. Suami macam apa ini tidak membela istrinya, dipermalukan di depan umum. Iya, Mami. Terus dalam hatinya Will Smith, aduh anjir daripada di rumah jadi masalah, aku mending pukul si Chris Rock. Kayaknya kalau tapi gini, kalau dari aku sedikit lagi kayak aku tidak membenarkan yang dilakukan sama Will Smith. Jadi maksudnya itu nanti dah. Ya, maksudnya gini, intinya aku 50-50 bahwa intinya aku 50-50 bahwa aku nggak ngebela Will Smith, aku nggak ngebela Chris Rock juga. Udah pasti. Udah aku ada di antara mereka berdua. Kita kan ini konten. Aku nggak pilih side seperti orang-orang. Konten bedah ini begah ini emang gokil. Kita akan membedah. Ntar kalau kayak bilang bedah, ada yang komen di bawah. Bedada nggak ada habisnya. Bukan itu. Gitu ya? Haters maksudnya. Oh iya. Kayaknya nggak gitu deh mas. Kayaknya. Kalian kalau nge-head kami, udah nanti ya lihat aja lah. Nggak pantas. Soal reaksi akan kita bahas terakhir ya. Reaksinya paling penting menurut gua. Oh ya. Itu paling respon. Tapi kita akan membahas dari segi apa yang. Menurutmu gimana dulu? Ya, kita akan bahas reaksi terakhir. Tapi kita akan membedah jokesnya Chris Rock ya. Menurutmu ntar kita bilang ya komedi bisa. Aku anyway bukan komedian ya, ini opini aja. Ya opini kita manusia bisa belajar men. Ntar kalau dikira bedah jokes kayak si paling ngerti jokes. Iya kan, ntar dibilang si ngerti jokes. Nggak apa-apa lah. Janganlah. Ya kan kita belajar Cen. Iya, kalau kita belajar nggak mau ngebedah, gimana cara memahami? Betul. Terus kayak pikir itu opini. Anak-anak magang dokter itu yang kan harus dia ngebedah mayat. Jangan kan? bawa ke sana lagi. Oh iya kan bener kan? Iya. Kan mereka belum. Iya kan bener dong. Iya, Anak-anak. Hati-hati. Oke. Jangan analoginya yang ngeri. Nah, kenapa nggak udah ada yang dipecat dari ID tuh. Kan dibenerin loh. Dibenerin dong. Nggak bisa nggak asli lebih ke jurang. Mengarahkan diri sendiri. Ini kalau nggak mau dibenerin, aku benerin diri sendiri ya. Ya dong kan. Ya menurutmu gimana soal jokesnya? Kan kalau dia mau jadi dokter kan memang harus ada pelajaran bedahnya kan. Kalau dia nggak ngebedah kan nggak bisa belajar dong. Ya betul. Benar dong. Betul. Nggak arahnya ke ID. Pak Menteri itu emang punya masalah lain. Loh, bukan dijelasin lagi. Ini kira-kira kalau bisa disuruh masing nggak ya? Kan nggak nyebut nama ya. Minta tolong kan boleh sama siapapun. Maksud gue kan kalau belajar harus ngebedah. Betul. Sampai dalam kan. Gitu. Jadi ngebedah tuh bukan cuma si pakar-pakar aja. Aku pun rasa aku punya hak untuk ngebedah. Terus soal jokes itu apa? Nggak, sangat-sangat suportif ya. Menurutmu kan kalau
komedi susah menemukan batasnya orang Bukan tersinggung. menurutku, Chris Rock yang bilang. Ya, menurutmu tadi ngutip Chris Rock? Iya. Iya dong. Wah, aku tidak bilang mau menurut saya, tapi itu Chris Rock yang Ya, bilang. Chris Rock yang bilang susah menemukan batas komedi kan. Kalau menurutku, kalau kita udah bedain ngatain sama jokes ya, menurutku jokes itu bukan ngatain ya. Si Chris Rock itu nggak ada ngatain Jada tuh botak ya, Iya, iya betul. atau ngatain kekurangan sakitnya dia ya, ale pasio itu. Dia nggak ada ngatain itu ya. Dia nggak straight bilang itu kan langsung. Oke, dalam pemahamanku ini jokes. Jadi Ki sepakat kalau itu jokes. Karena dia nggak ada ngatain. Kalau dia straight bilang, lu botak, ya itu ngatain. Seperti Komisi Pelecehan Indonesia itu ngatain. Straight, kata-kata straight. Bukan ngejokes menurutku kalau kayak gitu. Menurutku saat dia bilang, dia kasih referensi nih, Jada, be ready, bersiaplah untuk G.I. Jane part 2 kan, sequel itu. Kalau si Jedanya nggak tahu apa-apa tentang itu, kayak aku bilang tadi ya, kalau dia nggak tahu apa-apa tentang film G.I. Jane, ya udah dia cuma dengar, oh ada film G.I. Jane, ya udah, ya itu sekedar kata-kata aja. Dan kalaupun dia pernah nonton film G.I. Jane, hal apa yang membuat dia tersinggung tentang film itu kepada dia? Ini soal reaksi ya. Kenapa dia tersinggung kalau dia bilang, Chris Rock bilang, Ki bakal main di film G.I. Jane 2. Kenapa? Mungkin justru karena kita bicara Will Smith aja deh kalau aku ya. Jangan Will Smith dulu. Yang tersinggung kan si reaksi yang... Oh no. Kalau menurutku yang tersinggung si Will Smith. Karena dia yang nabok. Nggak mungkin istri yang nabok dong. Iya. Karena awalnya dia ketawa. Iya ngerti, tapi maksudku gini, kalau kayak bilang bahwa yang tersinggung hanya si istri, menurutku enggak. Kan dia yang tersinggung kelihatan justru tersinggung dan kemudian mengeluarkan statement bahwa harusnya kayak nggak bercandain penyakit istriku. Yang tersinggung kan justru Will Smith-nya untuk istrinya. Siap. Ya, terlepas siapa yang tersinggung ya, karena aku nggak tahu hati orang yang mana nih. Iya betul. Entah dia takut istri atau istrinya yang nggak tahu ya. Tapi dalam pikiranku, kayak tersinggung karena apa? Ya karena bercandain penyakitnya kan itu. Dia nggak bilang apa-apa tentang penyakitnya loh. Iya memang betul dia nggak bilang apa-apa tentang penyakitnya, tapi mungkin Will Smith tahu arah jokesnya kemana kan? Itu pikiran Will Smith. Ya itu poinku bahwa aku bilang di awal, komedi itu soal selera. Karena King nggak pada posisi Will Smith, King nggak ngerasa bahwa itu bercandaan. Tapi ketika King ada sebagai Will Smith, karena King nggak di posisinya Will Smith, King bisa dengan mudah mengatakan bahwa itu that's a jokes. Tapi kalau misalnya King jadi Will Smith, King akan ngerasa bahwa batasan yang aku bilang tadi udah dilewatin sama Chris Rock. Oke. Menurut Chris Rock yang tadi bilang yang King kutip, King nggak tahu mana batasnya orang tersinggung. Nah itu deh makanya. Makanya tunggu, part udah selesai nih. Ini partku. Menurutku saat dia ngeluarin jokes yang bukan jokes ya, sebuah perkataan yang bukan ngatain karena aku bilang bukan ngatain ya. Kalau kita tersinggung tuh rasanya aneh menurutku. Ini kemarin aku bilang di awal ya. Aku kan mengatakan sebuah teori yang mungkin Panja kan, apa Ki bilang? Dan mungkin kalau mungkin ada yang belajar literatur komedi, Ki bilang kayak nggak gitu deh. Ya emang nggak gitu. Emang nggak akan seperti yang kalian pikirkan. Karena pikiranku lain. Seperti Dr. Strange bilang ya, Dr. Strange bilang banyak kemungkinan nih, 1/99 gitu kan. Will Smith tanpa bilang apa-apa, Will Smith nggak bilang apa loh, dia tersinggung karena apa, tapi dia langsung mukul Chris Rock. Ya kan dia bilang setelah itu dia jelaskan tersinggungnya karena apa. Jangan sebut nama istriku kan. Iya. Kenapa? Maksudku
Karena kalau dia udah hadir di Oscar, udah pasti kalau ada komedian, pasti akan ada yang beberapa di roast. Cuma maksudku, kenapa Will Smith dan mungkin orang-orang yang melawan Chris Rock, kenapa bisa dengan, menurutku tanda kutip, memfitnah Chris Rock, ngejek penyakitnya si Jada. Kenapa orang-orang bisa, dengan tanda kutip, kok kayak ngejek penyakitnya dia sih? Dia kayak bilang itu loh. Dia menurutku itu double meaning aja. Sehingga kayak yang sering kayak bilang kalau kayak mau ngelempar jokes itu kan, bahwa kayak biarkan orang lain tuh yang berpikir tentang jokesnya. Nah itu yang ada di kepala Will Smith. Jadi kayak si Chris Rock tuh ngelempar jokes aja. Orang lain akan mengertinya berbeda-beda randomly aja. Nanti kita akan masuk di part reaksi ya. Kita lihat dulu film G.I. Jane. Kira nonton belum? Enggak, Aku tadi sempat nonton, aku nggak nonton tapi akhirnya aku searching kan. aku sempat lihat review filmnya. Ya kepo, tentu saja. Aku sempat lihat review filmnya. Eh, itu mungkin bukan film yang laku banget dan ratingnya juga kecil. Tapi aku tadi secara random aja di YouTube aku buka review film itu dan ada yang bilang say it's a good movie. Itu tentang seorang cewek marinir Navy ya. Angkatan Laut. Ya, Angkatan Laut Amerika. Jadi Navy SEAL itu lagi buka opening perekrutan anggota baru gitu ya. Dan Demi Moore itu adalah orang pertama wanita yang ikut rekrutmen itu. Di situ film itu menggambarkan seorang wanita yang mengalami diskriminasi lah karena dia perempuan sendiri, tapi dia fight untuk itu. Dia berjuang untuk itu loh. Dia ditekan, direndahin, tapi dia tetap berjuang untuk perekrutan itu. Dari segi film, story bagus. Menceritakan perempuan yang strong. Ada secara look, secara look ada seorang, pertama dari ceritanya tentang perjuangan seorang wanita. Yang kedua ada Demi Moore. Yang ketiga adalah seorang wanita yang tidak berambut, dalam hal ini botak ya, karena di film itu Demi Moore mencukur rambutnya ya. Nah, ini ada 3 kemungkinan loh. Ada 3 kemungkinan. Bisa aja si Chris Rock bilang ini sebuah komplimen. Dia merasa Jada seorang wanita yang kuat. Seperti ini. Seperti cerita G.I. Jane-nya. Terus yang kedua Demi Moore. Mungkin dia merasa Jada secantik Demi Moore. Atau Demi Moore nggak cantik ya? Nggak mau disamain sama Demi Moore. Kita nggak tahu. Selera orang beda. Mungkin Jada nggak suka disamain sama Demi Moore. Tapi kenapa orang-orang, karena reaksi Will Smith, orang-orang langsung secara ke-trigger menganggap ngatain tentang botaknya. Karena aku yakin kalau Will Smith nggak pukul Chris Rock, orang-orang nggak akan melihat itu dari botaknya. Tapi karena Chris Rock memukul, paling look gampang langsung ngejudge, ini dia orang ngatain karena botaknya deh. Padahal masih ada berapa kemungkinan gitu loh. Iya betul. To me it's a jokes karena interpretasinya kembali ke orang-orang. Dia Chris Rock nggak ngata-ngatain botaknya, enggak. Nah, kita masuk ke reaksi nih. Reaksi. Kenapa menurutmu Will Smith marah karena ngatain botaknya? Tadi bilang gitu ya.
Kenapa? Ngatain botaknya. Ngatain Ngatain soal jokesnya atau ngatain botaknya? tersinggung karena merasa itu ngatain tentang. Ya makanya aku Sakit ya? bilang sama seperti kejadian waktu. Kenapa Ki bisa bilang gitu? Kan Ki bukan Will Smith nih. Tapi kenapa Ki merasa Will Smith tersinggung karena itu? Atau ada hal lain yang menurutmu Will Smith-nya tersinggung karena ini nih, Bu? Kalau menurutku sih mungkin karena botaknya ya. Karena kayak ya maksudnya gini, istrinya itu kan punya penyakit yang membuat dia mau nggak mau harus botak nih. Bukan mau nggak mau ya, memang dia akhirnya botak karena penyakitnya itu gitu. Dan kemudian jadi identik banget menurutku film G.I. Jane itu dengan perempuan yang ada rambutnya. Jadi mungkin menurutku jokesnya itu memang sengaja mengarahkan bahwa kan Ki juga nggak ada rambutnya nih. Ki ready aja buat meranin G.I. Jane berikutnya. Nah, Ki bisa ngelihat itu perspektif yang berbeda karena filmnya dipakai G.I. Jane. Kalau seandainya dia terang-terangan bilang kayaknya Ki next gantiin si itu deh meranin Okoye. Kalau itu kan udah langsung ngarah ke botak pasti kan. Kalau ini nih ngobrol aja. Ya. Kalau misalnya menurutmu dia nggak pakai G.I. Jane tapi dia pakai Dora Milaje, yaitu pasukan khususnya pas pampresnya si Black Panther, yang dimana semua wanita dan harus botak. Menurutmu itu pasti ngarahnya ke sana nggak? Ini aku nanya gini. Kalau dia bilang, kira dia aja untuk berikut main Black Panther 2 gantiin si yang meranin Okoye. Kalau itu langsung ke sana nggak arahnya? Menurutmu aja? Aku saat pertama kali dia ngejokes tentang G.I. Jane itu, orang-orang pertama kan bilang tentang alopesianya dia. Aku nggak berusaha untuk membela opiniku ya, tapi menurutku Jeda saat tak berambut dan berambut, aku harus bilang dia dalam pikiran, dalam pandanganku dia tetap cantik gitu menurutku. Enggak, aku nggak kesana arahnya. Ya sabar. Langsung ke situ aja. Sabar. Menurutmu gimana? Sabar, aku perlu bridging dikit. Menurutku dia tetap cantik. Dan dia nggak terlihat sakit menurutku ya. Jadi dalam secara look menurutku dia bukan seorang yang kita harus kasihin dia sakit sih, enggak. Dia terlihat cantik, dia terlihat strong. Dalam pikiranku, walaupun aku tahu dia lagi kena penyakit itu, tapi dalam lookku si Jeda, she still beauty and she looks strong. Bukan seorang yang perlu kita kasihani, Pak. Karena siapa yang ngasihani? Ya orang kasihan aja karena dia punya penyakit kan. Makanya orang marah kan. Kok kayak ngatain dia? Ya dong. Secara nggak langsung dia loh sakit kok kayak ngatain dia. Ya itu kan kayak ngasih pity kan. You give up. Kayak ngerasa kasihan pity itu kan kayak ngeliat orang lagi jatuh banget loh. Dan kok makanya kita tanya, kalau Ki bisa ganti Okoye, ini bukan soal botak, bukan soal rambutnya. Dalam pandanganku, Ki harus tahu sekeren apa Okoye itu loh, dan strong apa tuh. Menurutku it's honor loh. Dengan aku lihat Jeda walaupun dia alopecia dan dia tetap strong itu, dan dia nggak terlihat sakit, musuh itu sebuah kehormatan untuk bisa mungkin berduet menggantikan Okoye. Menurutku itu. Kenapa harus lihat bad setnya? Oke. Tapi kalau ya itu dah, makanya alasanku bertanya adalah karena gini, di kepalaku adalah ya makanya mungkin beda sudut pandang ya. Kayak ngelihatnya bahwa itu bisa banyak perspektif gitu. Ya itu menurutmu kan. Terus tapi kalau menurutku bahwa kadang menurutku nih yang dari aku pernah nonton jokes tuh, kadang mereka tuh ngejoksin sesuatu tuh karena identik sama suatu hal gitu. Jadi G.I. Jane itu identik karena wanita botak. Kenapa aku tanya soal Okoye? Okoye itu memang Dora Milaje itu harus botak. Jadi ketika dia pakai jokes itu mungkin aku pengen ngarahin Ki adalah Ki tetap akan ya ternyata pada akhirnya pun kita tetap ngelihatnya dari sisi yang wise aja gitu. Tapi kalau bahwa King mau bercandain fisik, yaitu botaknya si Jeda itu, aku kan pengen ngarahin itu tadi bahwa kalau misalnya itu dia tetap ngelihat dari bercandaan fisik nggak gitu. Loh emang oke.
Tapi ya Iya, iya. ternyata udahlah gitu. Kayak ngelihatnya dari sisi tetap dari sisi wise-nya aja. Sawer jangan bilang aku wise dong. Ya karena menurutku itu agak wise Gini. aja sih. Karena maksudnya kalau menurutku jokesnya itu ya itu udah ya itu beda ya. Maksudnya ketika King ngelihat sebuah jokes, kalau makanya gini, aku nggak tahu deh kayak ngikutin Chris Rock apa nggak sejauh apa gitu. Karena komedian tuh Nah, apa yang aku agak berikan tuh nggak aku bilang aku nggak peduli soal konsep komedian ada loh. Ini pemikiranku. itu dia. Makanya menurutku makanya Ki bisa ngelihat soal wise. Karena Ki nggak terlalu tahu menurut mungkin ya. Aku nggak tahu juga soal Chris Rock. Karena komedian itu ada yang identik. Contoh kalau kejauhan di luar, kalau di Indonesia itu ada komedian yang memang kalau dia ngelempar jokes itu dark seperti Coki. Ada komedian yang sifatnya emang jagonya ngerosting aja, sehingga apapun komedi yang keluar dari dia atau komedi plesetan kayak Uus itu kalau ngelempar komedi ya plesetan, orang udah tahu arah komedinya kemana. Begitupun yang dilakukan Chris Rock gitu loh, ketika dia melempar komedi soal Jeda itu totally menurutku sekali lagi menurutku totally kalau kita bedah komedinya yang tadi itu nggak bicara soal strong, kecantikan, everything, tapi straight langsung ke arah botaknya. Karena aku tahu Chris Rock, aku nonton komedinya dia sama Dave Chappelle. Makanya kan siapa komedian tuh aku lupa ya. Mo Sidik juga paling bilang. Nah, kalau seandainya ini yang ngomong Dave Chappelle atau siapa sih bapak-bapak tua itu aku Don Rickle. Kalau kita tahu Don Rickle juga, kalau Ari tahu Don Rickle, itu komedian yang dihadirkan ke Oscar. Mungkin sebelum Chris Rock ya. Iyalah Don Rickle udah mati. Bapak tua itu selalu dihadirkan ke Oscar untuk ngerosting siapapun yang ada di depan matanya dia. Dan itu parah. Kalau menurut yang dilakukan Chris Rock itu masih tipis, sehingga kayak bisa ngelihat dari sisi berbedanya. Tapi kalau Don Rickle, kalau misalnya aku tuh duduk misalnya di itu dan aku punya keterbatasan dari rambutku, dia tuh langsung ngarahin jokesnya tentang rambutku, everything. Bahkan susah sih kalau misalnya dia pernah ngejok soal aktor yang menurut dia tuh nggak perlu ada di Oscar karena dia tuh nggak terlalu terkenal dan baru satu film. Nah dulu jokesnya dia kan waktu Don Rickle ini masih terkenal, terkenal banget di zamannya sebagai komedian, itu tuh masih isu sara gitu loh, orang kulit hitam kulit putih. Kemudian untuk pertama kalinya aktor kulit hitam tuh dihadirkan di Oscar. Habis-habisan dia ngebahas si hitam ini dalam tanda kutip ya. Jangan rasis. Ya itu dah, Pak Tua itu memang rasis. Jadi dia langsung straight gitu. Kayak ngutip orang ya, bukan kayak bilang ya. Ya si Don Rickle itu. Jadi kayak karena Kim mengerti ya, contohnya gitu. Kayak kita kembali, aku kan tetap pada opiniku. Karena aku tahu Ernest, karena aku tahu Chris Rock, aku tahu arah komedinya kemana. Makanya aku nggak bisa ngelihat sisi putih yang kayak lihat. Aku tuh langsung ke sisi gelapnya bahwa emang dia bercandain si Jeda karena botaknya aja. Dan kalau kita bicara ke reaksi ke aku dulu, apa yang dilakukan Will Smith itu makanya aku nggak beda. Tapi mungkin kalau aku jadi dia, aku akan ngelakuin yang sama. Kalau kayak bercandain istriku botak dan aku tahu kenapa dia botaknya, kan gitu poinnya ya. Karena aku sebagai suaminya, aku tahu si Jeda botak karena dia sakit, aku bakal maju juga, tak tempeleng. Banyak juga yang rame kan di Indonesia kan kayak gitu. Kenapa orang Indonesia sebagian besar membela Will Smith? Karena menurut mereka adalah kayak nggak boleh bercandain keluargaku. Kan orang Indonesia suka gitu. Kayak boleh bercandain siapapun, kayak bercandain aku, kayak roasting aku, kayak mau ngomongin botakku. Atau aku kalau nggak salah juga aku lupa ya, pernah ngomong waktu kita ngomong bertiga sama Kak Julian tuh kan, kalau kayak bercandain aku tentang aku apa, tapi kalau kayak udah bercandain tentang orang tua aku, terus penyakit orang tua aku atau penyakit saudaraku, kayaknya itu udah kelewatan deh gitu. Waktu itu aku pernah bilang gitu kan. Nah mungkin kalau aku jadi Will Smith juga aku akan meresponnya ke sama gitu. Aku akan menempar si Chris Rock karena kayak nggak berhak nih ngebahas soal penyakit istriku dan yang membuat dia jadi botak gitu. Kalau dia nggak ngebahas. Maksudnya menurutku kan ini ada di kepala aku jadi Will Smith dan apa yang muter-muter di kepalaku ketika keluar jokes. Mungkin kan gini, dia kan memang ketawa kan di awal, ketawa terus kemudian dia kayaknya dia bercandain penyakit itu mungkin ya di kepala, sehingga dia aku maju dan aku harus merespon gitu. Nah itu yang menurutku gitu. Jadi reaksi spontan yang dilakukan oleh si Will Smith pada momen itu gitu. Mungkin menurutku karena si Will Smith juga tahu Chris Rock dan komedi-komedinya, komedi merosting, bercandain orang kelewatan. Contoh kayak Dave Chappelle, Don Rickle tadi, orang-orang yang bercandain fisik aja. Atau kayak kalau yang raja roasting juga menurutku satu sekarang juga ada
komedian India juga yang emang hobinya materinya dia tuh hanya ngerosting orang-orang di Berarti depan gini, itu 1 jam. menurutmu gini, Aku ngerti berangkat dari mananya, sama kayak oke. Ernest gitu. Aku berangkatnya dari mana, aku bisa Ya nanti mengerti. yang RS nanti dulu ya. Si Chris Rock berangkat dari mana Itu aja belum jokes itu. selesai yang RS. Tuh. Menurutmu kalau ada orang yang ngejek, jadi kalau istrimu ngejek kayak boleh mukul nih. Aku nggak bilang bahwa hal itu benar. Ya maksudnya kayak merasa berhak nih untuk melakukan itu. Aku secara ya, pribadi nih. Aku iya. Karena kayak kelewatan. Ya bentuk respon aja. kayak Gitu. respon. Oke. Kalau kayak bercandain istriku kelewatan, apalagi penyakitnya, ya emang kayak harus Oke. tak tabok sih. Gitu. Tapi beda-beda memang. Ada orang iya. yang ngerasa bahwa Oh. kayak nggak perlu harus sampai mukul, harusnya kita temuin aja, kayak omongin. Aku setuju. Kalau dia ngatain terang-terangan istrinya, terus wah aku harus hantem nih ini orang nih. Aku setuju. Setuju. Tapi kayak harus jelas loh kenapa kayak mukulnya. Alasannya harus jelas dong. Iya. Makanya aku nanya tadi di awal. Kalau kita tadi bilang, mungkin si Will Smith tersinggung karena si Chris Rock ngatain kebotakannya si Jada kan. Aku bilang lagi tadi, makanya aku bilang ini karena ini sebuah jokes. Itu kan persepsimu. Iya, Pikiranmu, aku kok- kan ya, ya. kayak kita lagi ngebahas reaksi Ya, ya, kan. ya, ya, Jadi makanya. terlepas dari jokes nih, Makanya aku nih, ngebahas reaksi nih. Karena kalau kita masih balik lagi ke jokes, Sabar. aku sepakat sama Chris Rock. Sabar. Jadi kayak harus pisahin bahwa di kepalaku 2 nih. Iya sabar, Chen. Ya, biar Sabar. maksudku biar kayak nggak ngerasa bahwa aku membenarkan apa yang maksudnya kalau kayak Ya, ngebahas ini aku coba- ngomong ya, straight kan. sabar. Kayak bilang kan tadi kalau kayak ngomong straight ya wajar aku pukul. Tapi ini jokes masalahnya. Iya, sepakat juga Ya. itu, juga itu gitu. Sabar, aku kan mau jelasin dulu. Mhm. Sabar. Ya aku udah dengar dari tadi ngomong. Aku sepakat banget kalau keluargamu dibully ya kayak harus bereaksi loh. Ya, aku sepakat tuh. Makanya aku bilang di awal kan, kalau Chris Rock ini nggak bilang apa-apa tentang botaknya loh. Mhm. Dalam reaksimu Kis berpikir apa ya? Oke, dan Will Smith secara apa ya, negatif thinking lah ya. Nih orang pasti ngatain botaknya nih. Mhm. Ini di part reaksi ya. Mhm. Dari sekian banyak kemungkinan, aku memilih si Chris Rock tuh ngatain istriku. Padahal ada kemungkinan istriku dikasih komplimen dia strong sebagai wanita seperti film J. Jane, atau dia secantik seperti Demi Moore, atau mungkin dia ngerasa aku nggak suka Demi Moore, kok kayak sama-sama aku sama Demi Moore, aku nggak tahu itu. Tapi yang jelas Demi Moore cantik menurutku. Iya, menurutku memang bukan pengetahuan, Ari. Komedi itu bukan soal pengetahuan, tapi kalau menurut gue ya, tapi soal selera. Kalau misalnya kayak nggak nganggap jokesnya itu lucu, menurutku nih, iya kayak akan melihat dari sisi negatifnya. Nggak, karena Babe harus kayak inget bahwa dia tuh ngebedain bahwa ada yang jokes, ada yang ngatain. Dan dia udah, ya aku mengerti, jadi dia udah ngerasa bahwa yang dilakukan si Chris Rock sini totally jokes. Gitu. Jokes. Dan bukan ngatain. Jadi Oke. kalau bukan ngatain, jadi kayak nggak boleh ngerespon kayak gitu. Oke. Karena itu sebuah jokes dan itu banyak kemungkinan. Karena aku nggak tahu apa yang dia bilang. Aku nggak bisa memastikan nih. Sama seperti kurang lebih kayak gini, undang-undang ITE ya. Kayak kalau nggak sebut nama orangnya, orang itu nggak bisa tersinggung. Katakan dia cuma sebut ciri-ciri aja ya. Negeri Wakanda tuh yang sering. Kan. Terus ada satu orang kayak ngerasa tersinggung. Kayak ngeliat aku nih. Iya betul. Tapi sih yang merasa tersinggung nggak bisa ngasih nuntut ITE ke si orang ini karena dia nggak nyebut namamu. Sama seperti Will Smith juga. Chris Rock ini nggak ngatain istrimu botak ini. Kok kayak bisa menuduh Chris Rock ngatain itu? Padahal dia nggak bilang. Dan kayak nggak mengkonfirmasi juga. Aku bilang di awal ya.
kalau ada yang ngata-ngatain, aku dukung Will Smith. Cuman ini, Oh iya, itu udah jelas. ya. Cuman ini Chris Rock ini bahkan di awal ya nggak usah lah reaksi Chris Rock apa dia sebelum Chris Rock ngomong itu pun dia bilang Jada I love you. Dan ya sama seperti gini. Gini tuh. Kita kembali, ingat nggak masih kayak gendong anaknya Yudo? Kayak kan ngebantar aku nih. Terus aku bantar balik nih. Iya dek. Siapa nama anaknya Yudo ya? Nggak tahu, lupa. Pokoknya ya dek, sama-sama tumbuh nih, sama-sama Om Acen. Kan sama-sama tumbuh ini bisa banyak loh. Tapi menurutmu itu jokes? Karena Karena bisa aja menurutku enggak. Jawab dulu aja itu. Menurutmu itu jokes? Karena kayak yang ngeluarin kan? ya jok menurutku. Karena aku Karena nggak bisa aja menurutku enggak kan? bisa, menurutmu nggak? Nah, that's the point. Enggak. Bisa lucu bisa nggak? No. Atau, ya. Pertanyaanku langsung straight. Menurutmu itu jokes? Kayak ngelempar itu jokes kan? Jokes. Ya. Tapi berarti aku pun sebagai seorang Ya, manusia kalau kayak nggak bisa tahu, aja ngerasa itu bukan jokes kan? Tapi kayak Ya. emang niat ngatain aku kan? Kalau kayak nggak tahu yang dimaksud apa, ya udah kayak mungkin ya semua Enggak orang, gini, ya. pertanyaanku jelas. Berarti bisa aja aku pikir kalau itu kayak ngatain kan? Bisa aja kan? Ya bisa aja. Ya. Bisa. Point. Tapi aku nggak straight sama aku bilang. Tapi ketika misalnya yang dikeluarin nama komedian, ada kemungkinan itu jokes nggak? Karena itu bagian dari pekerjaan dia. Kenapa? Aku kurang sepakat deh kalau cuman komedian yang kasih privilege boleh ngejokes. Aku nggak bilang boleh. Ya maksudku kalau ya kalau itu maksudnya gini, gini loh. aku nggak bilang boleh nggak boleh. Tapi gini, kalau berangkat dari seorang komedian, jadi bisa saja di kepalamu itu akan automatically secara metik aja bahwa itu dua hal, bisa jokes bisa enggak. Tapi kalau dikeluarin sama orang biasa, kayak mungkin aja, ini mungkin ya, bisa aja kayak akan menggeser jokesnya bahwa itu cuma ngatain aja. Bisa karena dia bukan komedian, tapi karena dia komedian, kayak bisa punya dua pilihan, bisa ngejokes bisa enggak. Menurutku, karena aku tahu, oh ini komedi, kayaknya dia lagi bercanda deh, kan dia komedian. Karena itu bagian dari pekerjaannya dia. Tapi kalau kayak orang biasa, langsung mungkin di kepalaku yang pertama muncul adalah si anjir kayaknya ngatain. Kalau gini tunggu. Misalkan ada aku kita misalkan tongkrongannya kayak aku terus ada katanya siapa ya, komedian Frimawan lah. Ya. Kalau Frimawan yang ngomong gitu ke Tongkrongan. kayak nggak merasa itu ngatain. Aku nggak bilang nggak merasa itu ngatain, bahwa ada kemungkinan bahwa itu juga jokes. Berarti nggak maksudku? Jadi kalau dia datang dari dia, di kepalaku tuh ada dua kemungkinan. Tapi kalau datang dari Kay cuma satu. Bisa saja cuma satu. Kayaknya sih Babe ngatain deh, karena aku udah tahu arahnya nih. Ya kan? Ngerti nggak maksudku? Kan karena Kay ngebahas tumbuhnya, berarti Kay langsung straight bahwa bercandain soal sama-sama kekurangan rambut kan. Nah, karena Kay bukan komedian, aku juga bisa ngerasa kayaknya si Babe lagi ngebully botakku deh. Tapi ketika yang ngeluarin itu Frimawan, aku bilang mungkin dia lagi ngelempar bercandaan. Ini aku harus sepakat sama Kilo. Ya makanya Kayak, makanya kita bilang tunggu. Kay itu enggak, karena Kay gini, Kay ngerasa bahwa Kay ya gini, memang enggak beda aja antara aku sama Kay adalah menurutmu siapapun bisa ngeluarin jokes. Pun aku sepakat poin itu. Siapa aja bisa ngelempar jokes. Tapi ini kan soal mindset kepala aja. Ya. Kalau misalnya datang dari komedian, menurutku dua aja. Tapi kalau datang dari orang biasa, Udah pasti ngatain gitu. Bukan udah pasti. Walaupun kan strukturnya sama nih. Strukturnya sama. Tapi gini loh. Kenapa aku tidak punya privilege kenapa si komedian punya privilege sama si misalkan ada Frimawan di depanmu nih. Kenapa aku dibedakan gitu? Karena dia komedian. Karena dia bekerja untuk membuat orang tertawa. Kalau Kay kan terus kalau kayak aja gini, gitu Kay maksudnya. tersinggung kalau dia ngomong, kalau aku ngomong itu Kay tersinggung kalau dia ngomong kayak nggak tersinggung karena dia merasa itu bercandaan, jokes. Ya makanya kalau aku ngerasa, karena itu aku bilang kan ada dua. Kalau datang dari dia tuh dua. Kay harus paham ini dulu. Kalau datang dari dia dua. Nah kalau tiba-tiba dia ngeluarin set, terus aku ngerasa itu bercandaan, aku akan ketawa. Tapi kalau aku walaupun dikeluarin Frimawan, tapi kalau di kepalaku itu menyinggung, aku pasti tersinggung. Paham maksudnya? Tapi kalau misalnya dari orang biasa,
apalagi aku kenal gitu. Makanya aku bilang, Ya. aku tuh selalu berangkat dari bahwa aku ngelihat background loh. Kalau kayak inget selalu aku bilang di Oke. podcast sebelumnya, aku selalu ngelihat background. Ketika misalnya kayak ngeluarin, aku bilang mungkin emang niatmu adalah nyerang soal kebotakannya aja. That's not a joke mungkin. Oke. Menurutku. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya Frimawan, ya mungkin emang niatnya bercanda. Nah mungkin yang di kepalanya Will Smith gitu. Karena aku juga gini, kita juga harus bisa melihat. Aku juga percaya kemungkinan. Jadi mungkin saja si Will Smith sama Chris Rock ini punya masalah yang satu dunia ini nggak ada yang tahu. Mungkin saja kan. Terus kemudian dia nunggu momen mana aku tuh bisa ada pembenaran ketika aku mukul orang ini. Tunggu di mana lagi ya kan? Kayak dia tiba-tiba datang nyamperin Chris Rock terus nabok kan gini, nggak mungkin kan? Tapi mungkin ada satu momen aku nih udah mungkin ya. Ini kita bicara kemungkinan. Jadi mungkin dia kesel apa dan momen itu inilah saatnya. Gitu. Karena dia lagi bercandain istriku dan menurutku itu kelewatan. Dan mungkin sepersekian detik dengan kepala orang mungkin dia pintar dan cepat, dia mikir bakal banyak yang belain aku kalau aku nampar Chris Rock sekarang. Jadi kayak ada kemungkinan. Makanya aku bilang kita nggak akan pernah tahu. Termasuk yang kasus kita tuh nggak pernah ada yang tahu gitu. Berangkat dari mana? Maksudnya Jangan itu sebut menurut nama, gue. jangan sebut nama tadi. Oh iya komedian. Duduk Berangkat aja dari kalau itu. mana gitu. Ya nggak apa-apa. Kan harus kita Semoga edit dia- lagi nih. Titit. Rencana tadi nggak upload. Nah, aku harus denger lagi. Yang mana aku harus hapus. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa. Ya kan kita nyebut Chris Rock, Will Smith juga. Jadi kalau menurutku Membela gitu. terus. Jadi kalau menurutku gitu. Jadi kayak itu soal selera aja, selera. Kalau kayak nggak ngerasa itu lucu ya, kayak akan lihat dari segi negatifnya. Kalau kayak relate dan ketawa, ya komedi jatuhnya. Bercandaan. Oke. Kenapa menurutku penting soal reaksi ini? Mm-mm. Karena reaksi ini kecurigaan, prasangka buruk. Ini bukan cuma soal di komedi doang. Kayak topik kemarin kita bahas ya, yang episode sebelum ini. Ada kasusnya si Gofar, Mhm. kan masih abu-abu nih. Sampai sekarang masih abang. Nggak ada yang tahu yang salah siapa, yang benar siapa. Ya betul. Tapi orang bisa ngejudge gitu aja. Karena si Gofar cocok profilnya, udah pasti dia pelaku nih. Terus kalau sekarang Chris Rock, katakanlah kayak melihat Chris Rock, aku udah tahu arah komedi kemana nih. Jadi kayak nge-framing, dia pasti ngatain tentang botaknya si Jeda. Ya aku memang bilang kalau dia ngatain botaknya tapi dengan balutan komedi gitu loh. Niat, makanya aku bilang kenapa aku bisa memisahkan antara jokes dan tidak jokes, si komedian dan bukan komedian. Itu tuh berangkat dari menurutku berangkat dari niat. Nah, aku tahu waktu itu malam itu dia lagi ngeluarin jokes karena memang niatnya bercanda. Gitu loh. Jadi kalau makanya juga banyak yang pro sama Chris Rock karena mereka tahu bahwa ya dan mereka merasa bahwa Chris Rock itu niatnya bercanda. Ya, Yang harusnya nggak direspon seperti itu seperti Will Smith. Seperti itu sama Will Smith. Boleh nanya nggak? kita menutup kan ini. Oh, di kita Atau- jadi atau kita. masih banyak nih. Nggak di kita jadi kita ya. Oke. Kalau misalnya kayak percaya bahwa ada kemungkinan, kenapa kayak straight soal kasus yang komedian senior itu bahwa kayak bisa mendefinisikan itu ngatain? Kan kayak percaya kemungkinan. Kalau kita kebalikin ke sana lagi, Loh kan kok kayak langsung bilang bahwa itu pasti ngatain? tunggu dulu Chen. Sedangkan kayak bilang kan ada Sabar, kan aku oke. tertarik Ya, sama kayak bilang kita kan harus lihat bahwa ini kemungkinan. panjang ya. Oke. Nah, di kita aja. Nih, Why? Kayak bilang langsung itu ngatain. Sedangkan di saat yang sama nih kayak bilang bahwa ada banyak kemungkinan. aku bilang di awal membedakan. Aku membedakan mana yang ngatain, mana yang ngejoke. Menurutku joke ada struktur. Kalau straight ngatain komisi pelecehan, ya itu ngatain. Oh, berarti nggak ada kemungkinan bahwa ada komedi yang nggak Karena terstruktur. menurut gini tuh, karena menurutmu ngatain kalau lucu ya kok ngejoke ya, termasuk ngejoke gak? Niatnya bercanda. Kan dulu aku bilang gitu kan, niatnya ngejokes. Niatnya bercanda ngatain. Niatnya bercanda. That's jokes. Makanya aku pernah bilang gini, Kan kita masih belum Oke. menemukan definisi Ya. jokes kan. ya aku bilang gini makanya, bedain ngatain, bedain jokes. Karena ngatain juga bisa tipis-tipis bully. Aku nggak pengen kayak gini di tongkrongan.
dia jelas sudah ngatain nih tentang kekurangan fisiknya temanmu nih. Gendut kayak gini-gini. Terus dia marah nih, kayak gitu kali kino aku lo cuma bercanda. Padahal kayak ngatain. Pembenaran. Walaupun ada yang ketawa ya, maka gue bilang ngatain bisa bikin orang ketawa, ngebully bisa bikin orang ketawa, ngejokes juga bisa bikin orang ketawa. Iya, sepakat. Maka aku pengen ngebedain. Maka aku bilang kalau ngatain, ya itu straight aja. Dia kekurangan apa, katain itu aja. Udah itu ngatain. To me itu Terlepas bahwa ada komedi yang namanya roasting, yaitu yang totally ngatain. sabar. Itu aku belum sempat ini lah. Itu nanti dulu. Ini aku tegesin di awal makanya aku bilang. Aku bedain ngatain. Bercanda. Ada banyak cara untuk bikin lucu orang ya. Goalnya kan adalah bikin lucu orang nih. Caranya banyak. Aku bedain ngatain ya ngatain. Ngejokes. Kenapa dia memilih yang Ngejokes ngatain? tunggu. Ngejokes itu kayak bikin struktur. Dan belum tentu lucu. Tapi ada juga cerita lucu ya. Cerita lucu yang udah pasti lucu ya. Hah? Anekdot kita kan, anekdot. Oh, mop. Ya, itu kan udah cerita lucu yang udah pasti lucu ya. Iya. Iya kan? Hehehe. Ya, maksudnya Mop. aku cuma bilang ada banyak cara bikin lucu. Tapi jangan sampai orang Siapa waktu itu nggak tahu mop ya? Ido Tiba-tiba inget. OPM dong. Aku Padahal bilang kita tuh mau bilang mop loh. Dan aku ngerti maksudnya Babe. Memang straight bahwa yang Babe maksud cerita lucu itu mop. Mop. Terus dia bilang, "Hah, apa OPM?" dia kan gini yang kita meeting tanggal 1 April ya. Dia nggak tahu. Dia kira Papua Kan tuh awalnya bilang OPM. gini, aku bilang gini kan. Bener sih. Sabar. Aku bilang gini. Kita meetingnya tanggal 1 April. Terus dia bilang, April mop gak nih? Terus aku balas, tenang aja Dok, tanggal 1 April mop masih di Papua. Oh, iya. Ya. Aku ngerti. Ya. Aku ngerti. Si ini kok emang radikal ya? Iya, kayaknya dia emang radikal. Kayak kalau podcast radikal ya baru aja. OPM. Ini lo udah jelas mop nih. MOP. MOP. Kenapa dia jadi dirangkai ulang jadi OPM? Oke, maksud maka aku bilang ini seperti tadi Magda aku bilang ini akan panjang banget apa yang aku pengen perjuangin. Aku pengen memperjuangin Nobel Perdamaian Tongkrongan. Gokil. Ya satu pertama yang aku hadapi ya adalah Acen. Aku cuma bilang, kayak kalau mau ngelucu baik ada cara lah untuk menuju lucu. Dengan cara ngatain, ngebully, kasih cerita lucu, ngejokes, bikin struktur segala macam untuk itu ada banyak cara. Terus tadi pertanyaan apa ya? Itu kenapa kayak langsung straight itu tadi Oh ya, pertanyaanku. Kan dan kayak udah kayak jawab deh Oh ya kayaknya. udah. Ya menurutku ya nggak ada kemungkinan lagi selain Nggak ada. yang ngatain. Emang Iya. dia ngatain, emang komisi lagi bikin pelecehan seksual. Oke. Ya udah itu, makanya nggak ada kemungkinan lagi. Oke. Oke, Kim, aku kasih konklusiku ya. Konklusiku adalah, Aku harus ngasih konklusi nih, ntar nggak usah ya. kok kayak Kayak bilang isi konklusiku kok jadi. bahasanya berat ya? Ya makanya.